Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel aku, Vivi Creator, dengan aku Apoteker Vivi. Kali ini aku akan membahas tentang masalah jenis keputihan dan faktor penyebab keputihan, serta cara mengatasi keputihan secara alami dengan resep JSR Dr. Zaidul Akbar. Nah, sebelum kita mulai membuat resepnya, yuk kepoin dulu apa sih keputihan itu? Keputihan merupakan kondisi yang sering dialami oleh wanita sepanjang siklus kehidupannya, mulai dari masa remaja, masa reproduksi, maupun masa menopause. Keputihan ini disebut juga dengan istilah white discharge atau vaginal discharge, leucor, atau floor outburst, yang merupakan semua pengeluaran dari kemaluan yang bukan darah. Keputihan adalah salah satu tanda dari proses ovulasi yang terjadi di dalam tubuh. Nah, jenis-jenis keputihan itu ada keputihan normal dan abnormal ya teman-teman. Jadi keputihan normal itu terjadi sesuai dengan proses menstruasi. Nah, gejalanya yang keputihan normal seperti tidak berbau, jernih, tidak gatal, dan tidak perih. Nah, kalau keputihan yang abnormal itu bisa terjadi akibat infeksi bakteri, jamur, dan parasit. Nah, ciri-cirinya yaitu ditandai dengan jumlah yang keluar banyak, kemudian berwarna putih seperti susu basi atau kuning, kehijauan, gatal, perih, bau amis, atau busuk. Nah, kondisi seperti ini yang harus diwaspadai karena merupakan indikasi dari penyakit vaginitis, kandidiasis, dan trichomoniasis. Keputihan abnormal yang tidak tertangani dengan baik dan dialami dalam waktu yang lama akan berdampak pada terjadinya infeksi saluran reproduksi sampai terjadinya infertilitas. Nah, faktor-faktor penyebab keputihan ya yang normal itu biasanya terjadi karena bayi yang baru lahir kira-kira 10 hari. Nah, ini dipengaruhi oleh hormon estrogen, kemudian pertama kali haid datang. Ini juga ditunjang oleh hormon estrogen, kemudian masa di sekitar ovulasi, seorang wanita yang terangsang secara seksual, kemudian kehamilan yang mengakibatkan meningkatnya suplai darah ke vagina dan mulut rahim, serta penebalan dan melunaknya selaput lendir vagina. Kemudian ada akseptor kontrasepsi pil yang mengandung hormon estrogen dan progesteron yang dapat meningkatkan lendir serviks menjadi lebih encer. Kemudian yang ketujuh, pengeluaran lendir bertambah ketika menderita penyakit kronik. Nah, penyebab keputihan yang abnormal ini bisa terjadi karena kelelahan fisik. Nah, kelelahan fisik ini merupakan kondisi yang dialami oleh seseorang akibat meningkatnya pengeluaran energi karena terlalu memaksakan tubuh untuk bekerja berlebihan dan menguras fisik. Nah, meningkatnya pengeluaran energi menekan sekresi hormon estrogen. Nah, menurunnya sekresi hormon estrogen menyebabkan penurunan kadar glikogen. Nah, glikogen ini digunakan oleh Lactobacillus dorsalis untuk metabolisme. Nah, sisa dari metabolisme ini adalah asam laktat yang digunakan untuk menjaga keasaman vagina. Nah, jika asam laktat yang dihasilkan sedikit, bakteri, jamur, dan parasit mudah berkembang. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, jadi vagina wanita itu dilengkapi dengan barier alami, yaitu seperti epitel yang cukup tebal, glikogen, dan bakteri Lactobacillus dorsalis yang menghasilkan acidum lactidum sehingga vagina menjadi asam dan memperkuat daya tahan vagina. Kemudian yang kedua itu adalah ketegangan psikis. Nah, ketegangan psikis ini bisa karena stres ya, karena bekerja berlebihan. Yang ketiga adalah kebersihan diri. Nah, kegiatan kebersihan diri yang dapat memicu keputihan adalah seperti penggunaan pakaian dalam yang ketat dan berbahan nilon, kemudian cara membersihkan alat kelamin yang tidak benar,
penggunaan sabun vagina yang tidak sesuai dengan pH vagina, kemudian pewangi vagina, penggunaan pembalut kecil yang terus-menerus di luar siklus menstruasi. Nah, untuk mengatasi keputihan tersebut, biasanya dokter meresepkan antibiotik atau antifungal karena berkaitan dengan infeksi bakteri atau jamur. Nah, karena berdasarkan penelitian bahwa antibiotik tersebut sudah kerap kali resisten terhadap bakteri atau jamur penyebab keputihan, maka terdapat penelitian tentang ramuan tradisional bahwa rimpang kunyit dan jahe dapat digunakan sebagai antibakteri dan dapat digunakan untuk mengobati keputihan dan mempunyai efek analgesik dan anti peradangan. Nah, ini aku siapin asam jawa, 1 ruas jahe dan 2 ruas kunyit. Nah, kemudian aku potong-potong aja kunyit dan jahenya kecil-kecil seperti ini. Kemudian aku taruh kunyit dan jahe tadi yang udah dipotong kecil-kecil beserta asam jawanya ya. Nah, asam jawanya ini digunakan untuk mengatasi bau tidak sedap pada keputihan. Nah, kemudian aku tuangin air panas sebanyak 200 ml. Terus aku aduk-aduk sebentar. Kemudian aku saring. Nah, perlu diketahui teman-teman, selain kita ikhtiar minum resep JSR ini, alangkah baiknya kita juga dapat mencegah keputihan itu dari diri kita sendiri ya. Nah, seperti menjaga kebersihan alat kelamin dengan cebok yang benar, yaitu dari depan ke belakang, sehingga kuman yang berada di anus tidak masuk ke vagina. Lalu menjaga kebersihan pakaian dalam, tidak bertukar handuk, menghindari celana ketat, menggunakan produk cuci vagina yang sesuai dengan pH normal, yaitu sekitar 3,8 sampai 4,2. Kemudian sering ganti pembalut minimal 3-4 kali sehari. Kemudian hindari stres, karena stres dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah sehingga aliran estrogen ke vagina terhambat. Nah, ini dia ramuan kunyit dan jahe. Jangan lupa like, share, and subscribe karena aku akan berbagi informasi kesehatan makanan dan minuman sehat lainnya. Sampai jumpa.